Halo, nama saya Dava Razi dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana dapat mendownload Microsoft SQL Server Management Studio di komputer Anda. Pada website kami menyediakan dua link, yaitu pertama untuk menginstal SQL Server Developer 2019 dan menginstal SQL Server Management Studio. Dan di sini walaupun Anda menggunakan SQL Server Management Studio, Anda pertama-tama harus menginstal SQL Server Developer. Yang dimana di sini kami memberikannya pada link pertama. Jika Anda membuka link ini, Anda diarahkan ke file OneDrive, yang dimana Anda di sini dapat mendownload aplikasi SQL Server Developer-nya dan tata cara mendownload aplikasinya. Tetapi sebelum Anda menginstal SQL Server Developer ini, Anda pun harus menginstal dulu java.8.jdk dan .jre pada link yang terdapat pada file tata cara penginstalan SQL Server Developer 2019 ini. Setelah Anda mendownload Java dan kemudian Anda mendownload file SQL Server Developer-nya, Anda pun dapat mengikuti tata cara penginstalannya pada file ini. Baru setelah itu Anda dapat membuka link kedua yang akan mengarahkan Anda ke OneDrive yang berisikan tata cara penginstalan SQL Server Management Studio dan file untuk aplikasi SQL Server Management Studio, yang kemudian Anda tinggal lakukan seperti ini. Setelah penginstalan, Anda pun kemudian dapat membuka Microsoft SQL Server Management Studio seperti ini. Nah, dalam Microsoft SQL Server Management Studio, di sini saya akan mengajarkan bagaimana Anda dapat melihat data pada tabel dari suatu database. Di sini saya akan menggunakan suatu dummy database yang bernama Fishing Mania. Pertama di sini saya akan menggunakan database-nya dan cara menggunakannya adalah menggunakan sintaks use dan nama database-nya. Yang kemudian akan saya jalankan, yang dimana query ini akan memutuskan menggunakan database Fishing Mania. Pertama di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel MS Customer, MS Fish, dan MS Fisherman. Nah, bagaimana kita melihat data-data yang pada tabel tersebut? Contohnya pertama di sini saya ingin melihat data pada tabel MS Customer. Saya menggunakan sintaks select bintang from nama tabelnya MS Customer. Yang kemudian di sini akan saya jalankan. Nah, dapat kita lihat bahwa isi dari tabel MS Customer ini adalah Customer ID, name, gender, dan sebagainya. Dapat juga terlihat di sini, select bintang from itu adalah merupakan select all, yang dimana dia akan menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, bagaimana jika saya hanya ingin menampilkan data ID, name, dan gender saja, tanpa data-data yang lain? Maka kita menggunakan yang sama, select, tetapi kita kosongkan terlebih dahulu, from MS Customer. Yang dimana di sini kita meminta tabel apa yang ingin kita lihat saja, bahwa kita di sini select customer ID, customer name, dan customer gender. Dan jika kita jalankan di sini, alih-alih menampilkan semua data yang terdapat pada tabel tersebut, kita hanya menampilkan 3 data saja, yaitu customer ID, customer name, dan customer gender. Kita balik lagi. Di sini juga terdapat banyak data. Contoh, jika saya ingin menampilkan pelanggan yang memiliki gender laki-laki atau male, maka kita juga menggunakan sintaks yang sama. Select bintang from tabel MS Customer, tetapi di bawahnya kita tambahkan where, yang dimana kita menjelaskan customer gender sama dengan male. Maka di sini kita akan coba jalankan. Nah, setelah dijalankan, di sini akan menampilkan seluruh data, tetapi hanya pada pelanggan yang mempunyai gender laki-laki atau male. Kita balik lagi. Contohnya jika kita di sini hanya ingin melihat
pelanggan yang memiliki inisial nama D. Maka kita menggunakan sintaks select bintang yang sama dengan where customer name like. Jika kita ingin membandingkan suatu string array, jika kita seperti contain, tidak disarankan menggunakan sama dengan, dikarenakan akan menghasilkan sebuah error seperti ini. Saya akan memberikan contoh yang benar dulu. Seperti ini, kita ingin mengetahui suatu customer yang memiliki inisial D. Jadi kita customer name D %. Setelah kita jalankan, akan muncul nama-nama customer yang memiliki inisial D saja. Nah, kenapa D %? Di sini persen menunjukkan sisa array tersebut, yang dimana di sini di depan adalah D, tetapi sisanya tidak penting apa. Jika kita ingin melihat suatu array mengandung suatu karakter D, maka kita apit karakter tersebut dengan persen. Ini menunjukkan bahwa depan belakangnya tidak penting apa, yang penting terdapat sebuah D dalamnya. Hal ini sama juga jika ingin mengetahui suatu array berakhir dengan D, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga menginginkan nama depan D, tetapi alamatnya mengandung kata Melvin. Sama juga, kita menggunakan sintaks N, dan kita sama juga customer address like, dikarenakan ini mengandung kata Melvin, bukan diawali atau diakhiri, maka kita apit kata tersebut dengan persen. Maka kita tulis Melvin. Maka di sini kita akan memperlihatkan semua data customer yang berinisial D dan alamat mereka mengandung kata Melvin. Nah, akan muncul customer tersebut adalah Dirk Tita Rel dan alamatnya mengandung 74 Melvin Point yang mengandung kata Melvin. Dan tadi saya katakan untuk membandingkan array seperti itu, string array, yang dimana jika kita ingin mencari suatu kata yang mengandung dalam suatu array, tidak dianjurkan menggunakan sama dengan, dikarenakan akan memunculkan suatu error. Jadi akan saya tunjukkan mana ini, saya akan copy dan sini akan saya gunakan sama dengan. Jika saya jalankan, tidak akan menampilkan apa-apa. Padahal jika kita lakukan yang tadi, menggunakan like, akan muncul datanya. Makanya, jika untuk mencari suatu array atau suatu kata dalam suatu array, dianjurkan menggunakan like. Itu saja dari saya. Semoga Anda mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih.